Halo Alexers, sekarang ini udah bulan Desember tahun 2022 yang mana sudah mendekati penghujung tahun nih ya. Yang umumnya biasanya banyak sekali warga atau masyarakat yang melakukan liburan nih. Ada yang liburan dengan road trip, ada yang liburan ke luar negeri, dan mobil-mobilnya nih ditinggal kan pasti di garasinya. Nah sekarang kita sama Pak Sony Susmana dari SDCI. Dan kita akan ngebahas gimana cara-cara terbaik untuk melakukan liburan menggunakan mobil atau mungkin bagaimana cara meninggalkan mobilnya di garasi dengan baik. Untuk itu tonton terus videonya. Halo Pak Sony Susmana, apa kabar Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik dong Pak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Sony gimana Pak? Sehat-sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Nah Pak Sony, gini nih, kan ini udah di penghujung tahun nih ya. Betul. Udah masuk persis pada saat kita syuting ini di awal Desember. Dan ini akan tayang mendekati waktu-waktu momen untuk liburan nih Pak, di tahun 2022 ini nih. Banyak masyarakat kita yang mulai pengen liburan, ada yang pengen dengan road trip dan ada yang pengen mobilnya mungkin ditinggal. Nah sekarang kita ngebahas dulu nih Pak untuk penggunaan mobil road trip, perjalanan jauh, ya mungkin keluar kota, ada yang keluar pulau gitu ya Pak. Persiapan-persiapan apa sih yang mendasar yang harus dipersiapkan? Mengingat nih, apalagi teman-teman Alexers banyak yang menggunakan kan juga mobil bekas Pak umumnya gitu. Yang memang sebenarnya mobil-mobil yang kita jual tuh bekas berkualitas, tapi kan pasti tetap harus ada hal yang diperhatikan gitu untuk kenyamanan, keselamatan pastinya. Iya. Gimana sih Pak dari Pak Sony sendiri nih sebagai dari SDCI ini, driving consultant ya? Oke, terima kasih. Jadi gini, ada beberapa hal yang harus kita bahas ketika kita berbicara tentang road trip ya. Nah, perjalanan ini panjang. Oke. Perjalanan panjang ini seperti yang tadi Mas Revi bilang, itu berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan ketika ada di perjalanan. Oke. Ya. Nomor satu yang harus diperhatikan adalah kebersihan. Langsung kebersihan dulu nih yang nomor satu. Kenapa tuh Pak? Karena itu berkaitan dengan kenyamanan dan fokus dari si pengemudi. Oke, gimana ini tuh jarang Pak? sekali yang dilakukan persiapan oleh beberapa orang yang melakukan persiapan perjalanan panjang. Oke. Nah, kebersihan kenapa harus diutamakan? Ini si pengemudi ini kan melakukan perjalanan ini butuh suasana yang rileks. Oke, Relax fokus itu juga ya. Itu bisa didapat dari visibilitas dan penciuman. Oke. Ketika visibilitas dia lihat kabinnya bersih, suasananya enak, ditata rapi, perjalanannya pasti akan nyaman. Menarik. Ditambah lagi dia mencium sesuatu yang baik ya, sehingga dia lebih fokus ketika berkendara. Oh, itu mempengaruhi juga ya, Penting Pak? sekali. Itu kenapa ketika melakukan perjalanan yang panjang, harus kondisi mobil sudah harus dicuci dulu. Basic banget sebenarnya ya. Standar sekali. Oke. Standar sekali. Itu mempengaruhi fokus di perjalanan panjang. Nah, yang kedua adalah catatan saya, dicuci kemudian dicek ke bengkel. Dicuci dan dicek ke bengkel. Iya, jadi jangan menjadi montir. Oke. Tetapi kita melihat hal-hal yang abnormal di kendaraan kita, kemudian kita serahkan kepada ahlinya. Oke, berarti kita harus aware juga sama kondisi mobil dulu ya. Betul. Karena nggak mungkin serta-merta kita bawa mobil itu ke bengkel terus montirnya ada apa nih Pak? Ya, Benar. balik lagi owner yang harus jelasin gitu ya. Pemilik yang paling tahu apa yang abnormal dan yang normal. Oke. Sehingga diinformasikan kepada si bengkel, proses perbaikannya ini lebih cepat. Ini penting sekali persiapan dari kendaraannya. Oke. Kemudian catatan saya berikutnya adalah melakukan pengecekan yang paling dasar yaitu oli. Oli. Ya. Oke. Oli ini harus diganti sekalipun masih baik. Jadi jangan tunggu sampai tempat tujuan, tetapi sebelum berangkat oli ini harus baik dulu. Oke, berarti kita cek dulu nih servis berkalanya sudah dilakukan apa belum.
Ya. Apakah ternyata penggantian olinya udah dekat, lebih baik ganti aja Lebih baik diganti. sebelum melakukan perjalanan. Betul. Ya. Karena kemungkinan tempat perjalanan berikutnya tidak ada bengkel, bisa jadi. Mungkin ketemu bengkel, mungkin enggak kan? Betul. Apalagi ternyata olinya nggak ada gitu di sana Itu ya, dia. yang spesifik. Oke. Yang kedua berkaitan dengan keseimbangan kendaraannya, cek ban. Ya, betul. Ya, Itu karena sangat kalau penting. kita bicara tentang perjalanan panjang pasti lintas provinsi. Kalau lintas provinsi berarti kita ketemu iklim yang mungkin yang berbeda. Oke. Cuacanya berbeda, dari panas ketemu hujan, ketemu panas lagi. Nah, ban ini penting sekali untuk dicek. Menarik, menarik. Karena mungkin perjalanan jauh kita di tol, kita ngerasanya kayaknya cuacanya gini-gini aja, tapi ternyata kita udah melewati beberapa kota berbeda dan Iya. iklimnya beda gitu ya, Pak. Betul sekali. Oke. Kemudian kita persiapkan yang memang tidak terduga. Cuaca dari kering ke hujan, artinya wiper. Oke. Kemudian peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan ketika memang ada sesuatu di jalan yang kita tidak duga. Oke. Mundur sedikit, Pak, balik ke ban. Teman saya pernah kejadian. Katanya dia mengaku bahwa ban ini baru dibeli seminggu lalu dan tiba-tiba pecah di tol. Untungnya lagi tidak terlalu tinggi speednya. Nah, itu kenapa tuh, Pak? Hal itu bisa terjadi. Sebetulnya pecah ban ini banyak faktor ya. Hmm. Tidak melulu ban itu baru kemudian tidak akan pecah. Tetapi ada beberapa catatan saya dari kejadian kecelakaan, pecah ban itu akibat kurang angin. Oh, tuh Alexers. Ban baru tidak menjamin kalau anginnya tekanannya kurang, ya bisa pecah juga ya. Bisa pecah. Oke. Nah, ini penting sekali di-maintain tekanan anginnya. Jadi tidak hanya kondisi tapaknya, kondisi kulit dari ban itu, tetapi kondisi tekanan angin ini harus dijaga. Itu penting berarti ya. Iya, betul Oke. Nah, lanjut Pak. Tadi seperti wiper itu perlu diganti itu karena memang kita melewati beberapa kondisi cuaca yang berbeda-beda ya. Betul. Jadi dari wiper itu air wiper segala macam juga harus diperhatikan berarti ya Pak ya. Ya, penting sekali karena itu tadi yang cuaca yang nggak kita duga. Betul. Ketika ketemu hujan, ternyata air wipernya kosong gitu kan. Betul, betul. Terkadang memang kan pada saat kita melewati hujan sudah selesai, tapi air dari percikan ban mobil orang mengganggu dan kita butuh air kan itu. Iya. Karena apalagi perjalanan malam ada serangga-serangga yang ke kaca, sulit kan dibersihkan kalau nggak ada airnya. Iya. Betul ya Pak. Oke, bisa dilanjut lagi Pak Sony. Terus berikutnya apa lagi? adalah kita membuat kesepakatan. Wah, apa tuh? Pakai Ini penting kesepakatan. sekali. Karena gini, kenyamanan ini kan tidak datang dari kita, tetapi dari penumpang. Siapa penumpangnya? Oke. Kemudian kita tunjuk siapa yang menjadi pendamping kita. Istilahnya co-driver ya. Oke, ini penting kok driver ya. Penting sekali, jangan sampai nanti si co-driver dan driver ini tidak sepakat mengenai arah, tujuan, dan tempat istirahat. Ini bahaya. Oke. Jadi antara driver dan co-driver ini harus punya chemistry. Gak hanya pasangan ya, tapi ternyata perjalanan jauh harus punya temen yang satu chemistry. Iya, ini harus ditentukan dulu siapa co-drivernya untuk menemani perjalanan dia di samping. Paling tidak si co-driver ini bisa membantu si pengemudi, baik itu mengarahkan maupun menggantikan. Oke, jadi memang udah pasti sebaiknya co-driver juga bisa mengemudi ya Pak? Iya. Sebaiknya ya gitu ya? Sebaiknya bisa mengemudi, tetapi paling tidak dia bisa menggayat lah. Oke, kalau memang misalkan di Lala kita dapat co-driver, maksudnya jadinya bukan co-driver tapi hanya pendamping gitu ya. Artinya berarti kalau misalnya kita sudah sebagai pengemudi nggak sanggup lagi untuk menyetir, lebih baik beristirahat gitu ya Pak ya? Memang idealnya seperti itu, tidak memaksakan berkendaranya. Oke, baik Pak Sony. Terus dilanjut Nah Pak Sony. setelah itu banyak sekali pertanyaan ke saya. Sebenarnya perjalanan panjang nih idealnya saat terang atau gelap gitu kan? Nah iya, ada tuh pertanyaan-pertanyaan kapan perjalanan terbaik, terang, gelap, berapa durasinya. Betul. Terus, banyak deh. Ya. Boleh bantu jelasin Pak Nah Sony? gini, kalau kita bicara durasi, jangan ada toleransi lagi ya, maksimal 3 jam. 3 jam berkendara, kemudian diselingi istirahat 15 menit. Kemudian jalan lagi 3 jam, istirahat lagi 15 menit, jalan lagi 3 jam, habis itu dia harus istirahat tidur. Oh, jadi durasinya 3 jam menyetir itu 3 kali, Iya, lewat dari 3 kali, tidur? tidur. Oh. Tidur itu wajib, walaupun tidur siang tidak bisa menggantikan kualitas tidur malam. Benar sekali.
Tetapi yang namanya kita tidur itu menghindari yang namanya microsleep. Oh, catatan penting nih berarti nih Alexars. Ya. Oke, dari situ berarti tadi penjelasannya adalah tidur, melakukan mengemudi 3 jam, istirahat 15 menit, mengemudi lagi 3 jam, istirahat 15 menit. Yang ketiga kalinya mengemudi 3 jam, habis itu istirahat, bukan istirahat 15 menit lagi, tapi tidur. Tidur. Oke, insight yang sangat menarik Pak Sony. Nah, begitu kita mau tidur, tolong jangan terbalik nih. Sebelum tidur kita minum kopi dulu. Minum kopi, baru kita tidur 45 menit. Ketika kita 1 jam bangun dari tidur, kita dapat 2 booster. Dari kopi dan tidurnya. Tidur. Oh gitu, bukan abis bangun baru dikopiin. Kopi. Nah, itu salah tuh. Itu malah salah itu tuh. salah. Oke, baru tahu. Ya tapi benar, jadinya kopi itu bekerja setelah selesai tidur, dia baru nge-boost ya Pak? Iya. Oke, menarik. Terus Pak Sony? Banyak sekali orang yang istirahat masuk ke rest area. Masuk ke rest areanya bener, tetapi istirahatnya kurang maksimal. Oke. Nah, bagaimana 15 menit ini menjadi maksimal? Kenapa? Karena setelah itu dia harus melanjutkan perjalanan. Oke. Nah, 5 menit pertama dia harus merefresh otot. Refresh otot bisa stretching ringan, bisa dia ngecek kendaraan. Keluar aja dari mobil deh. Keluar dari mobil, yang penting berdiri, kemudian tarik nafas. Aliran darahnya lancar. 5 Oke. menit cukup. Setelah itu dia merefresh saraf. Dari mana? Dari penglihatan, lihat yang hijau-hijau. Karena di dalam cabin kan terbatas, itu aja pemandangannya. Betul. Kemudian penciumannya termasuk kita mencium masakan, masuk ke toilet. Itu menstimulasi kita. Merefresh aja sebenarnya ya Pak. Merefresh. Oke. Nah, yang ketiga adalah merefresh otak. Gimana tuh caranya? Biasanya kalau kita umat muslim kan sholat. Nah, setelah sholat kita meditasi 5 menit. Cukup 5 menit, kemudian pikiran kita kosongkan, dan itu membuat kita lebih fokus lagi. Oke. Fokus untuk tujuan kita nyetir lagi, lanjutin perjalanan. Ya. Oke, hal yang menarik, ini insight yang menarik. Tadi saya baru tahu nih, 3 jam nyetir itu maksimal dan diselingi dan hanya 3 kali harus tidur. Ini banyak banget nih. Terus Pak Sony, apa lagi nih Pak Sony? Ada lagi nggak setelah malam? Ketika melalui perjalanan panjang, biasanya di musim libur ini kan padat ya. Betul. Mau masuk rest area penuh, kadang-kadang ditutup. Betul, nggak bisa ternyata nih. Nah, banyak sekali pengemudi-pengemudi yang berhenti di bahu jalan. Jangan, ini bahaya sekali. Iya, lebih baik dia menuju tempat keluar terdekat. Oke. Tempat keluar terdekat itu biasanya ada rest area, kemudian ada pom bensin, restoran kecil, warteg dan sebagainya. Itu manfaatin. Jadi jangan pernah berhenti di bahu jalan untuk istirahat. Oke. Hal penting nih, penting banget. Oke, dari situ Pak Sony, apalagi? Ini setelah kita sudah melakukan perjalanan 12 jam. Tujuan kita memang kita tahu bahwa ini tidak selesai perjalanannya dalam 12 jam. Sudah kita pakai tidur, itu berlaku lagi dengan 3 kali melakukan perjalanan. Berlaku lagi. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, mana lebih baik terang atau gelap? Nah iya, kita lanjut ke situ Pak. Nah, pertanyaannya itu harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita nggak? Ambil contoh gini, satpam yang aktivitas sehari-harinya di saat malam. Ketika dia di siang, ditaruh shift siang, dia gitu. pasti dia tidur. Karena siklus tubuhnya udah seperti itu. Udah berbeda. Nah, menyesuaikan dengan kemampuan kita. Sadari ada sendiri yang mampu berarti. siang, terang, ada yang mampu malam. Oke. Jadi masing-masing saat berkendara terang dan gelap ini potensi bahayanya berbeda-beda, Ref. Ketika kita jalan siang itu kan panas. Betul. Kita lebih terkuras energinya. Betul. Kemudian emosinya lebih tinggi. Betul. Tetapi pada saat malam berbeda, visibilitas kita terbatas. Memang lebih nyaman, nggak panas, tapi ketemu dingin. Betul. Kalau sudah dingin, ketemunya ngantuk juga gitu kan? Nggak ada beda sebenarnya. Tetapi ada satu metode yang benar nih. Ketika kita tidur cukup 7 jam sebelumnya, ini kita bangun tidur tuh jam 6 biasanya subuh, sholat. Begitu bangun sholat, itu sampai jam 10 pagi itu adalah boost tubuh yang paling baik. Iya. Berangkatlah di situ, subuh sampai jam 10. Jam 10 kita menuju rest area,
kemudian 3 jam mengemudi, istirahat lagi jam 12, kemudian jalan lagi 3 jam. Itu lebih baik. Bisa dibilang itu waktu ideal, apalagi bagi umat muslim, waktu yang tepat pada saat pemberhentian, mulai dari zuhur, ketemu asar, habis itu maghrib gitu ya, Pak ya. Oke. Hal yang menarik. Nah, tapi balik lagi juga tadi sadari juga kemampuannya adalah mengemudi di malam hari, terbiasa terbangun di malam hari, seger di malam hari, atau mungkin di siang hari, lebih keadaan terang gitu juga ya. Itu sadari diri sendiri juga ya gitu. Oke, Pak Sony. Terus ada lagi yang terakhir nih, ini jangan sampai nanti kita tidak memperhitungkan segala sesuatunya adalah budget. Oke, kita main pergi-pergi aja. Iya. Karena tadi kita udah bahas kan, kapan berangkat, rutenya lewat mana, dengan siapa. Budget nggak kalah penting. Budget terhadap apa? Perjalanan. Perjalanan ini kan menyangkut kebutuhan kendaraan. Betul. Iya kan? Betul. Sampai tempat tujuan tadi ya, olinya harus diganti lagi atau enggak. Kemudian bannya masih baik atau tidak. Ada nggak yang harus diperbaiki di kendaraan itu. Betul. Dan bahan bakar. Betul. Nah ini banyak sekali bahan bakar, jangan sampai kita downgrade. Karena ketika kita long trip ke daerah-daerah, biasanya bahan bakar yang kualitas tinggi, itu tidak tersedia. Atau bahkan kita tuh banyak yang curiga juga karena di luar daerah jarang yang pakai, ini bensinnya kualitasnya masih bagus atau enggak ya? Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Oke. Nah itu budget jangan sampai. Berarti tetap kita harus menyediakan juga dana darurat kalau amit-amit mobil juga kenapa-napa ya Pak? Iya, artinya. benar sekali. Oke. Hal yang sangat menarik untuk road trip. Tapi tidak berlaku hanya untuk sekedar liburan road trip, tapi memang perjalanan bisnis yang menggunakan road trip. Ini insight yang bagus banget nih dari Pak Sony nih. Jadi nggak, sebenarnya informasinya buat long term nih Pak Sony. Iya, benar sekali. Oke, nah dari mengemudi setelah itu maksudnya bukan teknik ya, tapi lebih ke arah insight bagaimana cara road trip yang baik dan nyaman tadi dari Pak Sony sendiri nih. Nah sekarang saya pengen tahu Pak, kalau dari hal tersebut, pemilihan mobil untuk road trip, kita tahu banyak banget teman-teman yang suka road trip dengan mobil mereka gitu ya. Tapi kadang-kadang ini SUV lebih cocok road trip gitu. Itu ada pengaruh nggak sih Pak sebenarnya? Pengaruh sekali. Jadi nomor satu adalah kita pakai road trip itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Itu tadi ya, kita bicara siapa yang di dalam situ, kemana arahnya, jam berapa kita berangkat, terus mau lewat mana, lewat tol atau lewat jalan provinsi, atau bahkan kita lewat jalan yang setengah tanah, gravel. Nah, penting sekali kita milih mobil. Jadi balik lagi kepada siapa, nomor satu adalah pengemudinya. Pengemudinya lebih nyaman pakai mobil yang mana nih? Kalau dia pakai mobil yang besar tapi isinya cuma 2 kan boros. Betul. Iya kan? Betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Itu penting sekali. Oke. Hal yang menarik Olexers. Nah, dari Pak Sony ada masukan lagi nggak nih Pak Sony? Itu sih menurut saya hal-hal kecil yang kurang diperhatikan bagi pemudik saat ini ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa lebih membuat hal yang bermanfaat. Oke, jadi itu aja dari Pak Sony saat ini? Itu aja. Oke, Olexers, itu adalah tips bagaimana untuk melakukan road trip yang terbaik dan nyaman dan aman bagi Olexers yang ingin melakukan perjalanan liburan di penghujung akhir tahun ini. Dan di video berikutnya kita akan ngebahas soal bagaimana sih cara menyimpan mobil yang baik pada saat teman-teman Olexers ingin liburan. Oke Olexers, terima kasih telah menonton video ini. Dadah!